warahmatullahi wabarakatuh. Hello, it's me. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Putri Saliha dari program Studi Gizi angkatan tahun 2022 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Di sini saya membuat video review mata kuliah dasar administrasi kebijakan kesehatan dari pertemuan pertama hingga pertemuan 7. Apa sih administrasi itu? Jadi administrasi itu memiliki dua pengertian, yaitu secara luas dan sempit. Dalam arti sempit, administrasi hanya berkisar pada kegiatan tata usaha perkantoran seperti pengetikan dan lainnya. Namun secara arti luasnya, administrasi itu adalah langkah-langkah yang dilakukan administrator untuk mencapai tujuan. Apa sih manajemen? Apakah manajemen itu sama dengan administrasi? Manajemen merupakan ilmu yang berisi tentang mekanisme untuk mencapai suatu tujuan. Ada dua pandangan mengenai manajemen. Yang pertama menyatakan bahwa manajemen itu sama dengan administrasi, dan yang kedua menyatakan bahwa administrasi itu berbeda dengan manajemen karena manajemen itu merumuskan dan administrasi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Jadi, apa sih administrasi kebijakan kesehatan itu? Nah, di dalam administrasi kebijakan kesehatan itu mengandung 4 hal penting, yaitu ada POAC, di mana planning itu merencanakan, organizing itu pengorganisasian, actuating melaksanakan, controlling itu adalah pengendalian. Berikutnya adalah materi tentang leading. Leading itu adalah kepemimpinan, merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong seseorang untuk melakukan suatu hal dalam tujuan yang ingin dicapai. Di dalam leading ini ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah gaya kepemimpinan otoriter, yang kedua demokrasi, dan yang ketiga itu gaya kepemimpinan bebas. Materi berikutnya itu adalah planning. Menurut Cropper 1992, planning is the basis from which other functions are spawned. Berikut ini langkah-langkah kegiatan fungsi perencanaan menurut Allen La 1958. Yang pertama itu memprediksi, menetapkan tujuan, membuat program, jadwal, anggaran biaya, menetapkan dan menafsirkan tujuan. Berikutnya ada organizing. Organizing atau pengorganisasian adalah serangkai kegiatan pengelompokan yang mencakup 6M, sumber daya yang digunakan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Peran manajer itu ada 3, yang pertama interpersonal, informasional, dan yang ketiga itu mengambil suatu keputusan. Materi berikutnya adalah controlling. Controlling atau pengawasan merupakan suatu proses yang dilakukan pimpinan untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh para pekerja, apakah sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum, sehingga bisa meminimalisir risiko terhambatnya tujuan organisasi dan dapat mencapai tujuan sesuai yang diharapkan. Terakhir ada motivating employee. Motivasi itu adalah dorongan yang bisa muncul dari dalam diri sendiri atau karena dorongan dari orang lain agar bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Metode motivasi itu langsung dan tidak langsung, terus jenis-jenis motivasinya ada intrinsik dan ekstrinsik. Sekianlah pemaparan materi review pertemuan 1-7. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.